Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, ada 3 pilar dalam Islam yang diajarkan kepada para sahabat oleh malaikat Jibril langsung. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan para sahabat, antara lain adalah pernah diajari oleh malaikat langsung, Jibril. Antara lain yang diajarkan pada saat itu dengan berdialog, tanya jawab antara Nabi SAW dengan Jibril. Singkatnya ada 3 ditambah 1 lagi nanti. 1 tentang Rasul ditanya tentang iman. Kemudian Rasul menjawab, iman itu ini. Kemudian tentang Islam ini. Dan yang ketiga tentang ihsan. Nabi SAW menjawab bahwa ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa kamu beribadah kepada Allah seperti kamu menyaksikan berhadapan langsung dengan Allah. Walaupun kamu tidak menyadari, tapi Allah itu maha melihat. Ya, jadi kesadaran tentang kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah terutama. Kaitannya dengan ibadah saum antara lain porsi ihsannya itu sangat besar. Lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam sholat, porsi ihsan ada juga. Contohnya umpamanya orang sholat, walaupun dia sholat sendirian, nggak mungkin dia mengurangi jumlah rakaat. Umpamanya sholat duhur, seseorang mentang-mentang tidak ada siapa-siapa, lantas sholat duhur 3 rakaat umpamanya, atau sholat subuh cukuplah 1 rakaat gitu. Nah, ini tidak mungkin ada orang Islam yang sholat mengurangi jumlah rakaat. Ini sebetulnya ihsan. Jadi porsi ihsan. Dalam ibadah saum itu lebih besar kadar ihsannya dibandingkan dengan ibadah sholat. Antara lain durasi orang-orang yang saum itu dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Orang yang sedang saum tidak mungkin dia mengkhianati ibadah saumnya. Umpamanya dia berbohong atau dia datang ke rumahnya, makanan masih ada, tidak ada siapa-siapa. Nggak mungkin orang yang sedang saum itu dia berbuka saum, nggak mungkin, karena dia merasa disaksikan oleh Allah. Nah, inilah sebetulnya kelebihan ibadah saum dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Antara lain porsi ihsannya itu lebih besar dan lebih kadarnya itu lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itulah antara lain yang harus kita camkan dalam ibadah saum itu, harus benar-benar dirasakan dan ditanamkan kesadaran bahwa dimanapun dan kapanpun Allah itu senantiasa mengetahui. Apabila kadar ihsan ini yang sudah dilatih dengan ibadah saum selama sebulan lebih, sebulan kali berapa jam itu, dari mulai subuh sampai dengan maghrib sekian jam, itu seharusnya orang yang sudah melaksanakan ibadah saum dia semakin waspada, semakin hati-hati dalam bertindak dan melangkah. Kenapa? Karena kesadaran bahwa dia itu senantiasa disaksikan dan dibarengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Nah, inilah yang disebut dengan ihsan. Jadi sekali lagi bahwa diharapkan orang-orang yang selesai melaksanakan ibadah saum itu dia semakin baik karena dia sudah dilatih sedemikian rupa dengan durasi yang cukup panjang dan cukup lama. Selama sebulan dia dilatih untuk
tidak korupsi, untuk tidak berkhianat, untuk tidak menyimpang, karena merasa dan sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah senantiasa menyaksikan diri kita. Walaupun orang-orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Keyakinan ini yang harus tumbuh pada orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Dan mudah-mudahan ibadah saum kita benar-benar menghasilkan kadar ihsan yang mantap, sehingga setelah selesai kita ibadah saum, maka kita makin waspada, makin teliti, dan makin hati-hati. Kehati-hatian dan ketelitian ini tumbuh dari kesadaran bahwa Allah senantiasa melihat dan menyaksikan kita, yang pada gilirannya nanti itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya nanti. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini makin menyadarkan kita apa yang dilatihkan ibadah saum dalam sebulan ini, antara lain Allah mendidik kita supaya kita memiliki kesadaran tentang melihatnya Allah. Kalau bahasa itunya itu ya, Allah senantiasa menyaksikan diri kita. Insya Allah kalau orang yang memiliki kesadaran senantiasa disaksikan oleh Allah, dia akan berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Sekian barangkali, mudah-mudahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.